Wow, pemandangannya indah banget tuh di sini teman-teman. Tuh. Tapi angin, sayang sekali anginnya itu kenceng banget di daerah sini. Oke, di tempat ini aku mau sedikit cerita sama kalian. Hari ini tanggal 10, tepatnya bulan Mei. Ini adalah hari 6 tahun aku di Korea. Jadi hari ini tepat 6 tahun aku berada di Korea. Di tahun 2019 saya baru datang 10 Mei mulai bekerja. Sebenarnya sampai di Korea itu 7 ya, 7 Mei, tapi saya bekerja itu 10 Mei. Di sini aku sedikit cerita buat kalian semuanya. Aku sudah bekerja di 3 perusahaan. 3 perusahaan ini dalam 6 tahun ini ya. Dan saya sudah juga pernah arbeit ya, arbeit seperti itu, atau tes seperti cari file, tapi saya coba dulu di pabrik itu ya, sama artinya dengan arbeit ya, saya dibayar langsung. Saya sudah merasakan banyak pekerjaan, kurang lebih ada di pabrik kimchi makanan, dan juga di pabrik peleburan krom ya, krom tapi itu manual, sakit banget. Dan ada juga untuk stainless, cuci stainless itu juga saya pernah. Dan di arbeit di pertanian saya juga pernah, dan kerja di pabrik tekstil, dan juga kerja di terakhir ini pabrik kardus. Nah, di berbagai perusahaan ini mempunyai aturan masing-masing teman-teman. Jadi semuanya tidak sama. Banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan terkait pekerjaan-pekerjaan teman-teman di Korea. Ada yang asramanya tidak bagus. Maaf ya, ini suaranya agak bising karena aku berada di tempat yang di tepi pantai, jadi anginnya kencang. Banyak teman-teman yang terkait keluhan ya, mengeluhkan terkait asramanya tidak bagus, gajinya kurang, gajinya nunggak, bahkan ada potongannya yang berbeda dengan teman-teman, ada gupminnya yang berbeda. Itu memang berbeda-beda teman-teman ya. Dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 itu aku juga merasakan berbeda-beda terkait gajinya. Ada yang gajinya hitungannya bagus, ada juga hitungannya yang tidak bagus. Nah, kalian dengarkan, ini suaranya angin kencang banget karena aku di tepi pantai. Menurut aku, setiap pabrik itu mempunyai kebijakan masing-masing. Jadi tidak sama setiap pabrik. Dan ini tidak bisa dijadikan alasan kita pindah teman-teman. Kalau tidak ada pelanggaran dari pabrik, pelanggaran dalam arti gajinya kurang ataupun tunggakan gaji, dan ada kekerasan di dalam perusahaan, itu bisa dijadikan alasan. Tapi kalau tidak ada itu semuanya, kita tidak bisa menjadikan alasan untuk pindah pabrik. Jadi ini selama saya 6 tahun ini melihat berbagai cerita-cerita dari teman-teman, keluhan teman-teman semuanya, dan ada sisi baiknya dan sisi buruknya di pabrik-pabrik teman-teman yang sudah cerita kepada saya. Itu memang berbeda-beda, setiap pabrik tidak sama. Buat kalian yang memang ingin bekerja di Korea, dan jangan kaget setelah sampai di Korea, karena setiap pabrik mempunyai kebijakan masing-masing. Entah itu potongannya sekian, potongan si A dan si B itu berbeda, kisuksa atas dan di bawah itu berbeda, itu kebijakan dari pabrik. Kalau kita berani protes, itu nanti kita bisa mendapatkan kesamaan dengan teman yang lain. Baru-baru ini ada teman yang melaporkan atau memberikan informasi bahwa potongannya itu berbeda dari teman satu dan dengan teman lain. Terkait asramanya itu berbeda dan potongannya pun berbeda. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan untuk pindah pabrik ya teman-teman. Jadi selama saya bekerja di Korea selama 6 tahun ini, saya rasa ya kebijakan-kebijakan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Namun kita bisa memahami, karena apa, suatu perusahaan itu ya, aturan dibuat oleh perusahaan tersebut dan berbeda-beda dengan aturan pabrik yang lain. Jadi jangan disamakan. Yang jelas kalian kalau sudah sampai di Korea, jangan kaget untuk terkait peraturan-peraturan yang ada di perusahaan kalian. Nah, satu hal lagi, kalian yang ingin saya katakan di sini, yang paling penting itu adalah mentalmu ya. Mental dalam menghadapi orang-orang asing.
Ya ini sangat penting sekali, mental dalam menghadapi orang-orang asing, karena banyak sekali teman-teman yang tidak cocok sama orang asing lainnya, ataupun tidak cocok dengan mandornya sendiri ataupun sajangnya sendiri, tidak cocok. Nah ini perlu dibangun mentalnya, karena kalian itu bekerja di Korea, yang ambil juga sajang, dan kamu harus berterima kasih setidaknya dalam 1 tahun kamu masih berada di perusahaan tersebut. Kalau kurang dari 1 tahun, 6 bulan juga nggak apa-apa sih, minimal 6 bulan. Kalau 1 bulan 2 bulan itu kamu pindah-pindah, itu ya mungkin sajangmu kecewa ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang dan dipindah oleh sajangnya itu sabar ya. Aku nggak bisa berkata-kata kalau yang satu ini ya, bisanya hanya sabar. Kita cari tempat yang lain, pabrik yang lain yang bisa menampung kita, memberikan rezeki kepada kita. Jadi masalah kita itu tidak selesai setelah terbang. Masalah dalam arti menunggu SLC, ujian bahasa, dan harus lulus ujian IPAS TOPIK, itu masalahnya tidak selesai di situ aja. Tapi masalah kita berada di Korea itu jauh lebih sulit lagi, lebih rumit lagi ketika kalian sudah sampai di Korea dan baru datang disuruh pindah. Nah ini masalah yang sangat besar buat kalian, tapi jangan kecil hati, jangan takut, jangan ragu untuk bertanya kepada teman-teman yang lain. Pasti akan diberikan solusi kepada mereka-mereka yang sudah berada di Korea. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait aturan. Jadi kalian harus adaptasi dulu ya, adaptasi dulu. Insya Allah semuanya bisa lancar. Nah itu keretanya sudah datang. Mungkin kalian belum pernah melihatnya. Ini saya kasih tahu, ini di Cheongsapo. Nah saya doakan kalian bisa melihat pemandangan seperti ini secara langsung. Terima kasih.